Shalom, Horas, Bapak Ibu, warga jemaat HKBP Keramat Jati, dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi di depan gedung gereja. Dengan berkat rahmat Tuhan, kita mendapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pembayaran adalah sebagai berikut. Termin pertama atau down payment sebesar 2,6 miliar rupiah sudah dibayarkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 yang lalu. Termin kedua sebesar 7,4 miliar rupiah akan dibayar pada Kamis 6 November 2025. Termin ketiga pelunasan sebesar 3 miliar akan dibayar pada bulan Maret 2026. Tujuan gereja membeli lahan adalah penambahan ruang kelas SKM, membangun ruang ibadah sekolah minggu, sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses masuk dan keluar kompleks gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia meminjam tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Keramat Jati dengan minimal 20 juta rupiah. Pinjaman ini akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak bulan Maret 2026. Pembayaran pinjaman tersebut bersumber dari sumbangan warga jemaat HKBP Keramat Jati dengan konversi 15 juta rupiah per meter persegi. Boleh menyumbang di bawah 1 meter persegi, 1 meter, 2 meter, atau 3 meter persegi, atau berapapun kemampuan kita. Sumbangan per meter persegi dapat dicicil sampai 3 tahun dan disiapkan kartu cicilan pembayaran. Proposal ke eksternal gereja sudah dijalankan. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan agar lahan tersebut menjadi milik Tuhan melalui gerejanya HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini yang menjadi renungan untuk kita tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, tanggal 7 Oktober tahun 2025, kita HKBP merayakan hari ulang tahun berdirinya gereja kita HKBP yang ke-164 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang senantiasa melindungi gereja kita dan seluruh umatnya hingga pada saat ini dapat beribadah dengan baik. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi gerejanya beserta seluruh jemaatnya dimanapun berada pada saat ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam renungan kita di pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berbuat baik tentu bukan sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Dalam arti kita bisa
mudah melakukan apa yang baik. Dan itu merupakan suatu tuntutan yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada, untuk selalu berbuat baik. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik terhadap sesama kita, sebagaimana sudah pernah kita lakukan. Yang pasti, kita melakukan yang baik tidak dengan cara dipaksa atau terpaksa untuk melakukan perbuatan yang baik itu. Karena itu sudah merupakan keharusan yang akan kita lakukan sebagai orang percaya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni melakukan yang baik. Namun, boleh kita mengatakan tidak semua orang dapat bertahan untuk selalu melakukan yang baik. Ada yang tergoda dan ada yang terpancing untuk tidak mau melakukan perbuatan yang baik itu. Hal itu mungkin dipengaruhi dengan keadaan atau kondisi kehidupan seperti yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada saat ini, yang masih banyak orang tidak mau melakukan berbuat baik untuk meraih atau mencapai sesuatu yang dia inginkan di dalam kehidupannya, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah, seperti yang terjadi pada saat ini. Melakukan perbuatan yang tidak baik dengan cara merampok, mencuri, bahkan membunuh orang lain. Dan jika dia mampu atau berhasil melakukannya, itu berarti ada rasa puas karena kehendaknya tercapai. Namun dia tidak menyadari bahwa perbuatan yang tidak baik yang dilakukannya tentu akan mendatangkan dampak yang membawa kehidupannya menjadi rusak. Jadi tidak mau berpikir dulu sebelum melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan yang tidak baik bagi kita orang percaya tentu sesuatu pekerjaan yang kita selalu harus singkirkan di dalam kehidupan kita. Itu sudah pasti kita pertahankan untuk tidak mudah terpancing melakukannya. Karena Tuhan tidak menghendaki agar kita melakukan itu. Karena memilih untuk berbuat baik dan tekun melakukan itu akan selalu dilakukan di dalam kehidupan kita setiap hari apabila kita dipimpin oleh Tuhan Allah. Memang perbuatan baik bukanlah syarat untuk diselamatkan, tetapi itu merupakan bukti bahwa kita sudah diselamatkan dan hidup dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu berarti orang yang sudah memperoleh keselamatan tentu harus selalu berbuat baik di dalam kehidupan setiap hari. Tetap mengingat dan merenungkan betapa besarnya karunia Allah di dalam kehidupan kita orang percaya, untuk tidak melakukan segala hal-hal yang berlawanan atau yang bertentangan dengan kehendaknya. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terpancing seperti kehidupan Kain. Melakukan yang baik sudah tidak lagi diinginkannya, atau sudah terpancing dengan pengaruh-pengaruh duniawi, sehingga dia berani melakukan yang tidak baik itu dengan membunuh adiknya Habel. Hal yang patut kita singkirkan segala sesuatu yang tidak baik, karena kita selalu dilindungi oleh Tuhan Allah, dan kita selalu tetap diberikan kekuatan untuk
melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan Allah, khususnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan Allah, agar kita tetap mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat merasakan betapa besar perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya di pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya untuk tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik terhadap sesama kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tetap dapat mempertahankan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, kalaupun kami mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami cobaan-cobaan, tapi kami kiranya tetap dapat bertahan untuk setia melakukan perbuatan yang baik. Terima kasih kami sampaikan kepadamu. Di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dan melindungi, khususnya bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang melakukan pekerjaannya. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan, memampukan mereka sehingga apa yang mereka kerjakan itu dapat menjadi berkat di dalam kehidupannya. Begitu juga seluruh jemaat-Mu, para anak-anak kami, dimanapun berada pada saat ini, dari anak kecil, remaja, para pemuda, pemudi, Tuhan sertai dan lindungi, berikan kesehatan dan kekuatan dalam melakukan pekerjaan setiap hari. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, juga di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, khususnya bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada dalam pemulihan di rumah maupun yang sedang opname di rumah sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan pulihkan, sembuhkan mereka dari penyakit yang mereka alami pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada hari ini kami mengingat berkat Tuhan dalam gereja-Mu HKBP yang pada saat ini merayakan hari ulang tahun yang ke-164. Ya Tuhan, dari sejak awal hingga pada saat ini Engkau tetap melakukan yang terbaik, menunjukkan yang terbaik, menyertai dan melindungi seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja HKBP hingga pada saat ini. Semua dapat merasakan dan bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai dimanapun gereja-Mu berada, dan tetap mengingat, mensyukuri semua berkat kasih setia-Mu. Khususnya di pagi hari ini kami berdoa buat gereja kami HKBP Kramat Jati. Tuhanlah kiranya yang senantiasa hadir untuk menyertai, melindungi seluruh jemaat-Mu, agar tetap dalam keadaan sehat, bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan seluruh program dan rencana gereja-Mu HKBP Kramat Jati, yang pada saat ini masih tetap berusaha agar apa yang ingin dicapai, yakni perluasan tanah di gereja HKBP Kramat Jati ini, dapat tercapai dengan baik, dan semua jemaat mendapat bersuka cita. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada seluruh panitia yang tetap setia melakukan tugasnya, sehingga mereka dapat dengan kuat melakukan apa yang kami ingin capai di gereja-Mu HKBP Kramat Jati ini. Berkati semua majelis-Mu,
baik dalam pekerjaan setiap hari maupun dalam tugas pelayanan di tengah-tengah gereja ini, sehingga tetap dalam sukacita dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya di pagi hari ini Tuhan tetap melindungi, menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Shalom.